lagi dengan tim A1M1230114 sebagai moderator dan teman-teman komateri saya. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM A1M12305. Saya Rahmaulilita dengan NIM A1M123021. Saya Nafiati dengan NIM A1M13097. Saya Nafiati dengan NIM A1M12315. Saya Nuralapna dengan NIM A1M12310. Oke, tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya, hari ini kami akan membawakan materi tentang jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kami akan menjelaskan sebanyak 6 pendekatan, lalu kami akan menjelaskan contoh penerapannya dan juga kelebihan serta kekurangan dari jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Maksud saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendekatan komunikatif. Jadi pendekatan komunikatif ini adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menitik beratkan pada kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa untuk keperluan komunikasi yang efektif dalam konteks kehidupan nyata. Nah, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi komunikatif siswa yang mencakup aspek linguistik, sosiolinguistik, dan strategis. Nah, menurut Pringgawi Dakda dalam Wahyuningsi pada tahun 2020, pendekatan ini mengacu pada asumsi atau pandangan mengenai bahasa dan pembelajaran bahasa. Jadi ini nanti kemudian akan menjadi dasar untuk menentukan metode dan teknik pengajaran. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapannya, bisa dengan kegiatan diskusi kelompok, simulasi percakapan, dan permainan peran yang dapat mendorong interaksi antar siswa. Nah, di sini peran guru adalah sebagai fasilitator yang membimbing penggunaan bahasa dalam komunikasi siswa agar penggunaan bahasa itu dapat berfungsi secara fungsional dan bermakna. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan komunikatif. Jadi pendekatan komunikatif ini memiliki keunggulan pada meningkatkan motivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan bahasa mereka karena pembelajaran itu diarahkan pada penggunaan bahasa sehari-hari dan pendekatan ini juga mendorong mendorong siswa agar lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi. Namun pendekatan komunikatif ini memiliki kekurangan di efektivitas waktu karena guru itu harus memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi siswa dan juga memberikan umpan balik. Selain itu, guru juga harus memiliki keterampilan yang tinggi dalam mengelola kelas agar materi dalam kelas itu tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Untuk pendekatan selanjutnya saya silakan ke teman saya. Baik, selanjutnya ini mengenai dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan dengan siswa. Jadi tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami materi pembelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, contoh dari penerapan pendekatan konseptual ini adalah misalnya analisis teks yang relevan dengan kehidupan siswa, kemudian juga penulisan esai berdasarkan pengalaman siswa dan diskusi kelompok mengenai diskusi yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menerapkan materi pembelajaran terhadap kehidupan nyata mereka. Adapun kekurangan dan kelebihan dari pendekatan konseptual ini adalah kelebihannya yaitu dapat membantu siswa dalam berpikir kreatif dan inovatif, mengelola data dan mencari dan memecahkan masalah dari suatu permasalahan. Adapun kekurangannya yaitu guru tidak dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa sehingga membuat pembelajaran terasa monoton dan aplikatif. Selanjutnya materi berikutnya. Baik, lanjut ke pendekatan konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik didasarkan pada teori bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses konstruksi pengetahuan. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan tidak hanya diterima secara pasif dari lingkungan, tetapi juga aktif dikonstruksi oleh individu berdasarkan pengalaman mereka dengan dunia. Adapun contoh penerapannya yaitu pendekatan
pendekatan konstruktivistik didasarkan pada teori bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pendekatannya melibatkan kegiatan seperti proyek penulisan kreatif, diskusi kelompok, atau presentasi lisan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang bahasa melalui eksplorasi dan refleksi. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan tidak hanya diterima secara pasif dari lingkungan, tetapi juga aktif dikonstruksi oleh individu berdasarkan pengalaman mereka dengan dunia. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran yang secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri. Paulsia 2017. Kelebihan dan kekurangan pendekatan konstruktivistik mengedepankan proses belajar yang memberi ruang kepada siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Siswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar sehingga suasana kelas menjadi dinamis dan kolaboratif. Kelebihan lain adalah siswa didorong untuk menyampaikan gagasan mereka sendiri dan tidak terpaku pada satu jawaban benar. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah waktu pembelajaran yang cenderung lebih lama dan perlunya guru yang benar-benar terlatih untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis konstruksi makna secara mandiri. Selanjutnya, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Menurut M. Hosnan, dalam bukunya Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21 dalam Haris 2021, pendekatan saintifik bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan berpikir tinggi pada siswa. Selanjutnya, penerapan dari pendekatan saintifik. Adapun penerapan dari pendekatan saintifik yaitu melibatkan langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan melalui kegiatan seperti analisis teks, diskusi tentang struktur dan makna teks, serta penulisan esai berdasarkan hasil observasi. Yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan dari pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik menawarkan kelebihan berupa meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analisis siswa melalui tahapan ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Adapun kekurangannya yaitu pelaksanaan kebutuhan waktu yang tidak sedikit, karena guru harus mempertimbangkan siswa melalui semua tahapan secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan ini memerlukan kesiapan guru dalam merancang pembelajaran berbasis ilmiah dalam pendekatan yang tepat. Saya serahkan kepada Pak. Baik, materi ini pendekatan struktural. Pendekatan struktural dalam pembelajaran bahasa Indonesia berfokus pada pemahaman unsur-unsur kebahasaan secara sistematis seperti bahasa, morfologi, dan sintaksis. Pendekatan ini menekankan pada penguasaan aturan-aturan bahasa yang sistematis dan logis. Menurut Hari Bukti Wilaksana dalam artikel tahun 2014, linguistik struktural adalah pendekatan dalam penyelidikan kebahasaan yang menganggap bahasa sebagai sistem bebas. Pendekatan ini menyelidiki tentang kebahasaan dan bahasa yang berfokus pada bahasa sebagai objek akademik tanpa mengikuti faktor-faktor fungsional seperti konteks sosial dan budaya. Contoh penerapan pada pendekatan struktural itu pertama latihan tata bahasa. Latihan tata bahasa yang meliputi penggunaan aturan makna gramatikal, penggunaan intensi dengan waktu, jenis kalimat, dan penggunaan kalimat sambung dalam kata depan. Yang kedua itu belajar analisis unsur kalimat. Dari unsur kalimat meliputi seperti meliputi penggunaan kalimat seperti serupa, di mana ada penggunaan sama subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan setelah itu pembelajaran kosakata yang menunjukkan pada penguasaan aturan bahasa yang sistematis dan logis. Dari sini
fiskal dan sebagainya. Nah, kelebihan dan kekurangan peningkatan fiskal itu terkait peningkatan fiskal itu cenderung berfokus pada pemahaman kebebasan secara sistematis. Yang penting tata bahasa, topologi dan sintaksis. Hal ini dapat membantu siswa untuk menganalisis tata bahasa secara komprehensif dan dapat membangun dasar kebahasan yang kuat. Dan kemana itu pendekatan ini seringkali dianggap teoritis dan kaku, sehingga siswa dapat kesulitan untuk mengaitkan antara pembelajaran bahasa Indonesia dengan kehidupan sehari-hari. Baik, yang berikutnya itu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif menekankan pada kerjasama antar siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Stingins dalam Diana 2019, pembelajaran kolaboratif adalah suatu pendekatan instruksional yang mengatur para peserta didik bekerja secara berkelompok untuk mencapai tujuan akademik bersama. Para peserta didik berinteraksi saling bertukar gagasan, mengeksplorasi suatu pertanyaan dan menyelesaikan suatu proyek. Penerapan dari pendekatan kolaboratif meliputi kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek bersama atau review yang memungkinkan siswa untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan strategi belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan kolaboratif, yang pertama kelebihan meningkatkan keterampilan sosial, yang kedua mendorong pemecahan masalah secara kreatif, dan yang ketiga memupuk rasa tanggung jawab bersama, empat memperkuat pemahaman materi, lima meningkatkan motivasi dan partisipasi. Yang kekurangan dari pendekatan kolaboratif yang pertama konflik dalam kelompok, yang ketiga yang kedua proses pengambilan keputusan bisa lebih lama karena harus menyepakati bersama, waktu yang juga lebih panjang, dan yang ketiga yaitu kesulitan dalam penilaian individu, dan yang kelima dan yang keempat kurang efektif jika tidak dikelola dengan baik. Tanpa bimbingan atau struktur yang jelas, kerja kolaboratif bisa jadi tidak produktif. Saya kira itu. Oke, baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum